Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Ilma Fika Homsa, 2. Septiana Kurniawati, 3. Lila Panca Syarani, 4. Nurca Hasanah, 5. Merli Alvina Septiana, 6. Titis Dewi Fira dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang, mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan. Di sini kami akan memaparkan tentang hakikat profesi dan profesi kependidikan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Menurut Paul F. Komunis tahun 1983, profesi adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Dan menurut K. Betters, profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus, 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan 5. Profesional menjadi anggota dari suatu profesi. Profesi kependidikan. Menurut bahasa Latin, profession yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas, profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Dan dalam arti sempit, profesi adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripada pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Profesi kependidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa datang. Nah, selanjutnya nih, ada profesi guru. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Sedangkan guru merupakan sebuah profesi sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Jadi, menurut Dedi Supriyadi, profesi kependidikan atau keguruan dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh, yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua, seperti kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat profesi guru. Yang pertama yaitu standar untuk bekerja. Yang kedua, akademik yang bertanggung jawab. 3. Ada lembaga khusus untuk menghasilkan seorang guru yang memiliki standar kualitas tinggi. 4. Memiliki organisasi keguruan. 5. Memiliki kode etik dan etika keguruan yang diatur oleh pemerintah. 6. Ada imbalan atau gaji. 7. Pengembangan kemampuan yang berkesinambungan. 8. Pengakuan dari masyarakat, serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. 9. Mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Landasan profesi kependidikan pada Pancasila. Yang pertama, pada pasal 2 UU nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, UU RI nomor 2 tahun 1989 menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia,
kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, UUD RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1, Pasal 1 mengenai ketentuan umum UU RI. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Yang kelima, jenjang pendidikan adalah suatu tahapan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Bab 6 Pasal 27 tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknik dalam bidang pendidikan. Yang kedua, tenaga pendidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola, satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan mengembangkan di bidang pendidikan, pustakawan, laboratorium, dan teknik sumber belajar. Yang ketiga, teknik pengajaran merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tujuan utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Prinsip profesi. Yang pertama, integritas, bersikap jujur dan lugas dalam hubungan profesional. 2. Berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Selanjutnya ada objektivitas, bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka, dan bebas dari pengaruh pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi, yaitu memelihara pengetahuan dan keahlian profesional, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis yang berlaku. Yang keempat ada kerahasiaan, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari luar organisasi tempat bekerja, tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada profesional, mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Yang keenam, tanggung jawab profesi, tanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota lainnya. 7. Standar teknis, dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Melaksanakan tugas dengan prinsip integritas dan objektivitas. 8. Ada kepentingan publik, yaitu bertindak dalam rangka menunjukkan sikap profesionalisme. Tujuan dan fungsi profesi guru. Guru bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Landasan hukum tentang guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan PP Nomor 74 tentang guru. Mujtahid 2010, guru berperan sebagai perancang, penggerak, evaluator, dan motivator. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi guru. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional. Fungsi untuk melaksanakan tugas mengajar. Tugas ini secara keguruan merupakan tugas tradisional. Yang kedua, pendidik atau edukasional. Fungsi untuk mendidik. Sebab guru bukan hanya menjalankan tugas mengajar tetapi juga mendidik.
Yang ketiga, pemimpin atau manajerial. Pemimpin bagi diri sendiri, siswa maupun orang lain atau masyarakat. Pemimpin bagi diri sendiri dapat mengarahkan, mengawasi, mengorganisasi, dan mengontrol kegiatan sendiri. Pemimpin bagi siswa memimpin atau membimbing anak dalam belajar. Pemimpin bagi masyarakat ikut serta dalam kegiatan masyarakat, menjadi teladan, dan menggabungkan pikiran dari masyarakat. Yang keempat, melatih peserta didik, yaitu memberikan pelatihan kepada peserta didik, memiliki fungsi yang hampir sama seperti pada saat seorang guru memberikan bimbingan dan pengarahan. Yang kelima yaitu memberikan penilaian. Memberikan penilaian kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, memberikan evaluasi. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan memberikan pandangan seberapa berhasil seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada peserta didiknya. Yang ketujuh, memberikan dorongan mental dan moral. Seorang guru memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar seorang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai materi hakikat profesi dan profesi kependidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.